Nggak usah semuanya itu. Maaf ya Bu, nggak bawa kertas selama ya. Apa-apa. Baik Ibu, permisi. Sebelumnya perkenalkan saya Devi Apriliana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ini teman saya, Mas Asih Hanif. Saya bisa dipanggil Devi. Dia, Panggil Hanif. kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Saya Ibu Normili. Boleh saya panggil Ibu Normili? Boleh. Jadi di sini kami mau wawancara Ibu mengenai kebijakan-kebijakan dari Menteri Pendidikan yang terbaru. Seperti yang kita ketahui kan kemarin itu ada berita bahwa kebijakan-kebijakan dari Menteri Pendidikan yang terbaru itu ada salah satunya pengkajian ulang kurikulum merdeka, sistem zonasi, dan mengenai ujian nasional. Terus yang kedua ada pengembangan sekolah unggul terintegrasi. Lalu yang ketiga ada kerjasama dengan PSSI untuk pengembangan bakat. Yang keempat ada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Yang kelima ada penguatan pendidikan karakter. Dan yang terakhir keenam ada pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. Jadi di sini saya mau tanya Ibu, menurut Ibu bagaimana Ibu merespon kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan, terutama terkait kurikulum merdeka, zonasi, dan evaluasi terhadap ujian nasional? Ya, kalau menurut saya sih ya bagus aja sih, sesuai aja. Yang penting nanti implementasi pelaksanaannya itu benar-benar dikaji, benar-benar terus juga diterapkan ke sekolah, ke kita ini juga benar-benar sampai ke setuntas-tuntasnya gitu. Jangan kan namanya kita ini juga, apalagi kayak saya kan misalnya yang sudah hampir pensiun itu kan, kalau memang ada yang hal-hal yang baru tuh kan harus sampai benar-benar kita tuh mengerti betul, tahu. Jangan separuh-separuh kan nanti malah salah gitu. Nah, terus yang utama tuh sebenarnya sih menurut saya kurikulum tuh sama aja penerapannya, tergantung kitanya, gurunya. Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada anak-anak didik kita. Nah, karena pada dasarnya semua guru tuh sama, nggak ada guru tuh yang kepengen muridnya tuh nggak bisa. Semua guru tuh kepengen muridnya bisa. Nah, cuma mungkin ya berbagai caranya, ya kan semua guru kan nggak sama, mempunyai kemampuannya juga tidak sama, cara menyampaikannya juga tidak sama. Namun pada dasarnya semua guru tuh tujuannya sama, ya. Terus menurut Ibu apa sih dampak paling signifikan dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap proses pembelajaran di sekolah? Kebijakan-kebijakan dari keenam kebijakan ini apa sih dampak yang paling signifikan menurut Ibu? Ini yang mana ya? Misalnya yang zonasi deh, yang sistem zonasi. Oh, sistem zonasi ya. Sebenarnya sistem zonasi itu memang tergantung tadi kebijakan orang masing-masing. Kalau menurut saya sih sebenarnya ya bagusnya juga itu dikaji ulang ya. Istilahnya kita memotivasi untuk anak-anak didik kita untuk mereka belajar lebih giat lagi. Kalau zonasi itu kan yang sebelah rumah bisa kesini masuk, kesini masuk. Nah, jadi kadang-kadang sekolah itu apa ya, untuk ada yang unggulan itu kan sudah nggak ada karena semua kan diterima. Nah, terus juga kadang-kadang anak yang mungkin mempunyai prestasi bagus, terus kepengen dia masuk di sini karena mungkin karena rumahnya jauh, karena ini itu akhirnya jadi terkendala kan. Jadinya akhirnya juga kita sama seperti kayaknya membatasi anak lah gitu kan untuk mereka maju. Ya langkah bagusnya sih mungkin kalau untuk tingkat SMP, SMA itu kan bagusnya sih seperti dulu ya ada kan seperti tes gitu, iya kan. Nah, bisa juga sih mungkin ada beberapa juga yang untuk donasi itu bisa juga boleh. Kan ada dua kemungkinan, mungkin dari donasi bisa kita diambil berapa persen, yang dari tes diambil berapa persen. Jadi kan dua-duanya tuh sama gitu, rata. Jadi mungkin kemungkinan juga anak yang tidak mampu, mungkin yang jauh sekolah, bisa mereka sekolah yang dekat bisa diterima. Ya tergantung kebijakan sekolah dan dinas masing-masing lah gitu. Iya.
Terus apa sih kendala atau tantangan Ibu dalam menghadapi mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini? Ya, tantangannya. Ya, tantangannya gimana sih Karena kan cara? dari perbedaan dari kurikulum K13 baru kita pindah ke kurikulum Merdeka. Tantangannya sih ya istilahnya pada dasarnya kan sama tuh tujuan, cuma Iya. mungkin dari segi karakter siswanya. Kalau dulu kan kita sebagai guru benar-benar diterapkan kayak mungkin boleh disiplinnya, marahnya bisa. Kalau sekarang kan bermerdeka kadang-kadang cuma sebenarnya mungkin benar merdeka, maksudnya merdeka itu mungkin guru merdeka melakukan bebas menentukan metode apa segala, terus anaknya juga merdeka bebas menentukan bagaimana cara mereka mengimplementasikan kemampuan mereka. Cuma yang kadang kita salah, ada yang bebas merdeka itu yang semerdeka-merdekanya Saking istilahnya, bebasnya. saking bebasnya kadang-kadang orang tua murid yang tahu setengahnya ya sudah kan Ya. merdeka aja gitu, anak biar udah sekolah nanti nggak apa-apa naik kelas juga kan, ada tuh yang begitu. Nah padahal sebenarnya enggak seperti itu. Kalau mereka tuh bagus juga, tergantung kita tadi. Maksudnya merdeka bukan merdeka istilahnya seenak-enak, tapi merdeka gurunya bebas menentukan tadi, anak juga bebas menentukan ekspresinya berpendapat. Namun tetap kita tanamkan tuh karakter itu harus. Jujur sekarang tuh karakter itu Pendidikan rata-rata karakter. sangat jauh dengan, apalagi saya kan ngajar dari tahun 90-an. Dari 90-an itu sampai lalu kita masih anak-anak itu karakternya masih bagus, sopan apa. Kalau sekarang tuh jauh, kata-kata kasar tuh Ya. gampang. Kalau dulu misalnya nggak ada gitu loh. Nah itu sudah karena mungkin ya pengaruh media massa juga, pengaruh perkembangan ya kita, teknologi kita kan nggak bisa nutup kemungkinan juga. Cuma mungkin itu hanya tergantung dari kita, orang tua lah paling utama di rumah membatasi. Kan di sekolah ini kan hanya seberapa menit tuh, cuma di sekolah kan yang faktor utama tuh sebenarnya orang tua. Kan pendidikan yang pertama kan orang tua. Nah guru di sekolah ini kan hanya membantu melanjutkan. Jadi kalau menurut saya sih antara orang tua dan guru itu harus kerjasama. Nah itu yang paling tepat sebenarnya ya. Terus selanjutnya Bu, bagaimana Ibu melihat fleksibilitas yang diberikan oleh kurikulum Merdeka dalam merancang pembelajaran? Sih kalau saya bagus aja sih, kita merancang bebas, kita misalnya kita mau berinteraksi dengan anak menggunakan cara bisa di luar kelas boleh, ya kan. Nah terus kita mengadakan boleh bermain sambil belajar boleh gitu. Nah tidak terikat. Nah tapi tadi itu harus kendalanya kita kemampuan gurunya, SDM-nya masing-masing berbeda, ya kan. Nah terus juga penguasaan kan kita beda, anak banyak tuh kan satu nggak sama dengan yang lain. Nah, itu memerlukan ekstranya guru. Nah lagi pula juga kan gurunya juga istilahnya masih baru, itu kan masih belum terlalu paham. Nah, termasuk saya juga belajar istilahnya. Nah jadi dari situ kadang-kadang kendalanya kita tuh di situ, kita mungkin belum terlalu paham, ya kan, bagaimana ada yang seperti ini. Sebenarnya dari zaman dulu tuh memang sudah kita lakukan, cuma istilah-istilah baru sekarang. Nah istilahnya yang ini, sehingga padahal sebenarnya kadang kita guru lamanya apa ya, jadi kita tuh sebagaimana, tapi sebenarnya itu dari dulu memang dilakukan semua, cuma istilah-istilahnya gitu. Nah tapi bagus aja kalau menurut saya itu. Nah terus ngobrolin sumber daya nih, apakah Ibu merasa memiliki sumber daya kayak buku, modul, pelatihan itu udah cukup untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini? Karena namanya sumber daya itu biarpun sudah buku, pelatihan, nggak ada cukupnya, nggak ada. Ya kita harus semakin hari ya semakin belajar, nggak ada habisnya gitu. Ya apalagi anak kan semakin tahun tuh anak semakin bertambah, terus tingkat anaknya juga beda-beda. Apalagi sekarang kan anak yang berkebutuhan khusus kan dijadikan satu sama lain. Jadi kita guru juga harus punya Tantangan buat padahal tidak semua guru kan mendapatkan ilmu pelatihan itu, tidak semua. Jadi kita di situ juga harus bisa menguasai, memperhatikan anak ini bagaimana. Nah karena kalau kita dan kan mempengaruhi juga bagi anak yang lain. Nah jadi kita harus pandai-pandai juga menyampaikan sama anak, istilahnya kalau anak ini naknya begini, istilahnya tolong jangan diginikan. Nah
Jadi kita nggak boleh juga di depan anak-anak itu istilahnya kan gini-gini kan anak-anaknya nanti down gitu. Betul. Nah jadi kita harus pintar mencari celah lah memotivasi anak. Namanya anak-anak Lagi SD Bu ya. SD lagi kayak saya baru 2 tahun ngerasain kelas 1. Wow. Oh biasanya kemarin kelas Saya 6 ya. kelas 6 15 tahun, kelas 5 15 tahun. Iya lama ya jadi. Lama banget. Iya. Sudah 35 tahun sudah gitu aja. Nah, terus gimana nih Ibu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa pada kurikulum Merdeka? Kalau saya sih kalau misalnya pada pelajaran matematika, saya tuh menggunakan alat peraga seperti bola. Saya tuh beli sini bola tuh sampai 100 biji. Jadi saya menggunakan, jadi di samping misalnya saya kenalkan tambahan atau penyumlahan pengurangan dengan menggunakan bola, permainan. Terus saya menggunakan stick es krim tuh saya beli 1 pak. Terus saya juga beli gelas-gelas itu kan. Jadi anak-anak itu kan bisa sambil bermain tuh. Saya beli sendiri. Kalau dari sekolah memang ada, cuma kan saya ya namanya saya kepengen istilahnya anak itu lebih ya saya istilahnya saya usahakan saya gimana gitu. Nah, terus saya siapkan buku-buku, saya bikin apa ya semenarik mungkin lah biar anak menarik gitu. Terus untuk sistem zonasi nih, pendapat Ibu tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, apakah sistem ini efektif atau enggak untuk pemerataan siswa? Untuk sistem zonasi. Untuk siswa itu sebenarnya kalau efektif tidak efektif itu kan tergantung tadi kembali kepada sistem yang di sekolah masing-masing. Kalau kita bilang efektif tapi tidak semua orang bisa menerima. Kita bilang tidak tapi semua orang juga butuh juga itu tadi. Jadi istilahnya tadi maksud saya itu tiap titik lah gitu kita. Jadi mungkin kita bisa menerima secara donasi ada tuh khususnya bagaimana, terus yang tes ada bagaimana sama rata. Siapa tahu kan mereka karena mungkin mereka karena donasi kan mereka karena dekat apa kan enak kita bisa membantu juga sebagian. Terus untuk anak yang jauh juga siapa tahu dia berprestasi Terus lalu kepengen sekolah yang di sini dia maju kan kita nggak bisa juga. Tuh anak-anak kan kita kedepannya nggak tahu. Nah jadi kita sebagai gurunya hanya menyampaikan, membimbing, mengarahkan. Tuh nanti kan kedepannya ya kalau kita sudah usaha tetap yang menentukan kan yang maha kuasa juga gitu. Nah yang penting kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah ya kayak saya ini sudah istilahnya sudah berpuluh-puluh tahun ya banyak sudah mengalami melewati. Banyak pengalamannya banyak banget. Nah, kan kita dari tadi bahas zonasi Bu ya. Kan biasanya itu ada dampak positif sama negatifnya tuh. Karena nah itu menurut Ibu dampak positif dan negatif dari sistem zonasi itu gimana sih Bu? Karena kan melihat dari zonasi itu kita melihat di luar sana banyak yang orang tua yang menentang kayak sekolahnya di sini tapi masuk zonasinya di luar sana jauh. Nah itu gimana itu menurut Ibu dari pandangan itu? Memang negatifnya yaitu kasihan orang yang rumahnya dekat nanti sekolahnya jauh. Terus kita kan pikir belum tentu mereka punya kendaraan. Terus juga mereka misalnya suruh ngojek apa belum tentu punya uang. Kan tidak semua orang tua punya ekonomi yang baik. Kan rata-rata lingkungan kan sekarang ini untuk daerah masing itu rata-rata ekonominya kan menengah ke bawah. Nah, jadi kalau untuk mereka itu kasihan gitu. Nah, iya kan. Kalau untuk ya positifnya sih ya bagus aja, ya banyak dekat gitu. Nah, ya. Nah, kita keluar dari zonasi Bu. Di sekolahan ini masih ada ujian nasional Bu? Kemarin kan sudah nggak ada. Sudah dihapus. Nah itu dengan sistemnya seperti itu apa Ibu setuju atau tidak setuju Bu dengan penghapusan ujian nasional itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya tuh mungkin membantu anak, tapi kalau saya masihnya mending ada ujian memang ujian nasional. Tapi ujian nasional itu harus untuk SD itu ditangani mungkin biasanya beberapa tahun yang lalu kan dari dinas sendiri. Terus kita bisa juga mengadakan soal ujian sendiri. Nah, jadi bisa bagus ya ujian. Kalau misalnya nggak ada ujian itu kan otomatis anak-anak juga kurang semangat. Orang tua juga kadang nggak memperhatikan, jujur kadang-kadang orang tua tuh nggak perhatian. Kalau kita dulu kan besok ada ujian belajar nggak boleh nonton TV, nggak boleh itu, nggak boleh main, pokoknya belajar. Kalau sekarang kan rata-rata anak-anak
besok ujian kadang terjadi nggak apa-apa. terjadi. Terus orang tua juga kadang-kadang sudah turun hujan, malahan kadang-kadang ada yang dijemput. Oh. Saya pengalaman saya tuh waktu di Andana, saya kan ngajar kelas 6 tuh. Sudah ujian, kok belum datang anak ini ya. Itu timbul saya jemput. Kadang ada yang masih baru bangun tidur. Sampai ibu jemput. Sudah sering saya, kalau di sana itu saya paling sering saya jemput anak-anak kalau ujian itu sudah ada 1-2 orang. Anak ekor dengan keluarga, ada orang tua. Nah, jadi mereka kan enggak gitu, tapi alhamdulillah. Waktu yang terakhir ujian saya sebelum pindah sini, saya kan masih kelas 6 tuh. Itu saya tunggu ujian nggak ada, maka hujan deras lagi. Saya kan bisa naik motor nih. Bagaimana ini? Jadi saya jemput lah, minta antar nih sama pelayan sekolah antar. Rumahnya tuh jauh lah di tengah. Ya, misalnya di pondok-pondok sawah itu. Saya tungguin, ayo ikut ujian, enggak Bu, pokoknya tungguin. Kalau kamu udah ikut ujian, ibu enggak mau pulang. Pokoknya ibu tunggu di sini juga sampai kamu siang pun ibu tungguin sih, ibu enggak mau ke sekolah. Pokoknya ibu tungguin, kamu harus ikut ujian. Nah, alhamdulillah sebenarnya sudah bisa. Sering saya tuh, ini sudah kelas 6 sudah sering saya jumpa yang kayak gitu itu. Karena faktor orang tua enggak ada. Nah, Tidak ada semangatnya mereka tuh. semangat, enggak ada yang Ada yang motivasi. Nah, kalau saya kelas 1 aja ulangan, walaupun namanya kelas 1 ya, pokoknya ya Senin ulangan ibu kasih pelajaran. Kalau ada yang nilai ulangannya dapat 100 loh ya, ibu saya setiap tahun gitu, ibu kasih hadiah. Jadi mau kelas berapa saya pegang tuh, saya kelas 6 juga gitu, ini kelas 1. Pokoknya ibu janji kalau ada yang dapat 100 ibu kasih hadiah pokoknya. Jadi kita motivasi, semangat. Ini tadi ada 4 orang itu. Jadi ada daya juangnya. Ya. Kadang awal tuh saya malah beli pensil, kadang saya beli stiker kan baru masuk. Pokoknya ayo siapa yang berani ke depan, ke sini. Supaya dia memotivasi anak. Iya. Berarti secara tidak langsung ibu itu tidak setuju dengan penghapusan ujian nasional ya. Karena kalau misalnya ujian nasionalnya dihapus, karena kita juga merasakan ujian nasional kan masih kami merasakan kayak adik saya yang tidak ngerasain ujian nasional tuh memang sedikit kurang apa ya, kita dulu pasti kayak ada rasa ingin nilai harus tinggi terus. Kalau sekarang kan ya udah berjalan aja dari semester awal sampai selesai gitu. Mungkin untuk kalau misalnya untuk anak SD kan karena wajib belajar tuh, walaupun di SD mungkin tidak ada ujian nasional tuh mungkin masih Oh iya, bisa. masih bisa. Yang oke aja. Oke. Yang saya tuh untuk SMP. Oh, Nah, SMP iya, tuh iya. kan dia sudah Iya, ngerti, iya. Mencari sudah tahu, apa nih? mencari nanti untuk ke jenjang selanjutnya bisa memilih tujuan kemana. Kan SMA adalah jurusannya apa segala. Nah, kalau untuk SD ini ya kita misalnya maklumilah kita hanya Iya, mengarahkan benar-benar. lalu Pembentukan karakter aja, nggak perlu misalnya biarpun nilai nggak terlalu tinggi itu nggak masalah. Saya tuh kan sama anak ibu waktu kelas 6, ibu nggak penting nilai kamu tinggi, yang penting kamu tuh karakter, sifat, disiplin apa. Karena kalau karakter anak sudah baik, misalnya dia pasti pintar. Iya, betul. Karena dia sudah ngerti disiplin. Nah, dia sudah tahu bagi waktu jam belajar kapan, jam makan kapan, istirahat kapan, dia sudah Pintar manajemen tertanam. waktu. Dia sudah tertanam di dirinya. Jadi tanpa disuruh pun, tanpa nanti dia sudah paham kan, karena tadi sudah matang. Jadi dia tahu sudah bagi waktu, jadi Teratur. Akhirnya kan dia pintar sendirinya, dia bisa berubah sendirinya, belajar sendirinya. Nah, itu aja sih. Kalau kepintaran tuh kan bisa dicari, Bisa diasah, bisa belajar. Saya cuma ngasih tahu anak gitu aja. Nilai itu gampang, ibu buat 100 juga bisa, cuma kamu saya pertanggungjawabkan apa enggak. Nah, sayanya gitu aja, nilai itu biar ibu bawa jam juga bisa. Ibu kasih kamu nilai. Cuma ibu pengen kamu Bisa tanggung bisa jawab. menjawab. Terus di SMP nanti enggak malu-maluin ibu. Ya, karena kan kalau di sini kan alhamdulillah kan misalnya kelas 6 di sini kan SMP-nya nyebar. Kalau ke saya di sana itu kan SMP-nya dekat tuh, namanya di kecamatan kan dekat kan, semua guru SMP kenal Pak. Nanti dibilang, kamu kelas 6-nya gurunya siapa? Ibu Nurmili. Ibu Nurmili enggak boleh ya, tapi di sana misalnya kamu tanya enggak tahu. Saya memang gitu anak-anak itu, jadi alhamdulillah sih. Ya, sekarang alhamdulillah itu yang di koas di rumah sakit umum ada 2 orang. Muridnya ibu. Ya, yang di polisi sudah ada berapa orang, guru itu banyak yang sudah, ya alhamdulillah sih. Gitu sudah. Oke, selanjutnya Bu, ini ada seberapa besar sih dampak perbaikan dari sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah ini? Karena saya melihat kan dulu awal saya kesini itu sekolah ini masih
Saya kan sering kesini Bu, kalau sore latihan main di sini. Saya melihat ini lumayan perkembangannya. Nah itu menurut Ibu gimana sih Bu, dengan perkembangan prasarana dan sarananya sekarang ini? Kalau saya sih kurang apa ya, saya masalah personal kan memang bukan Ya, kewenangan saya, jadi saya nggak tahu. Cuma ya menurut saya sih ya bagus aja, cuma untuk tahap kelanjutannya kayaknya untuk dari sekolah sih bagus, untuk dari pemerintah kota kayaknya agak lambat. Oh iya iya. Coba kita lihat bangunan itu kan sudah lama ada, sementara saya bandingkan dengan Kukar itu sekolahnya rata-rata sudah nggak ada lagi bangunan seperti ini kan. Nah, tapi kita kan nyadar juga kalau mungkin kota ini karena sumbernya masih sedikit. Kalau di Kukar kan memang nggak bisa dibandingkan kan, memang sumber anunya banyak. Cuma maksud saya itu ada, tolonglah apakah perbaikin, karena kan sekarang ini di sini kan muridnya banyak, bayangkan sampai dua pagi sore kan. Nah seandainya tuh mau sedikit ada perbaikan, kalau bisa kan sekolah ini ditingkatlah, dia akan jadi biar nggak ada yang masuk siang lagi. Oh kalau ini ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi ya? Dua Sesi dua ya? sesi. Dua sesi itu sebenarnya juga untuk pembelajaran untuk Kurang. Nggak efektif ya? karena kan Karena terbatas karena banget. terbatas waktunya kan, misalnya kayak kelas 6 misalnya pulangnya kan harus jam, mungkin pulangnya jam 1 siang kan, Sore. tapi jadinya pulangnya kan kelas 6 karena gantian paling jam 12 setengah atau setengah 1 masih kurang kan. Nah terus yang sore juga pulangnya masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, kan katanya malam gitu. Nah agak jadi nggak mungkin kan kita gurunya pulang malam karena jauh kan. Jadi itu sih memang ya, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi lah. Nah setelah kita perpindahan dari kurikulum K13 kurikulum 13 menuju kurikulum Merdeka ini, pelatihan apa yang sudah Ibu dapatkan dari pemerintah? Apakah ada pelatihan khusus? Ada sih pelatihan, kemarin saya ngikuti transisi PAUD SD itu lewat ini kan. Transisi PAUD SD. Ya. Ya kalau nggak salah berapa minggu ya kemarin itu ya alhamdulillah sih, juga dengan itu ya saya bisa lebih paham, lebih ngerti yang ngajarin di kelas 1 kan. Jujur aja saya pertama itu mana ya dulunya dari saya nggak pernah jujur kelas 1 tuh, kelas lain juga nggak pernah. Saya sejak pertama kali diangkat tahun 93 saya ditaruh kelas 3, tahun berikutnya sudah dipindah kelas 5. Nah 15 tahun kelas 5 langsung kelas 6, sampai 15 tahun kelas 6 nggak turun-turun, jadi ditaruh kelas 1. Berarti baru ini pengalaman Ya, ngajar baru 2 kelas tahun. satu. Asik banget kok. Rame. Asik. Akhirnya tuh apa ya, anak-anak itu dia masih polos. Iya, Apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, Apa yang dia dengar. Dia diomongkannya tuh. Nah kadang dia buka botol rebutan, padahal mereka tuh bisa bukanya, cuma karena saking dulu kita perhatikan Antusias. semua rebutan itu sudah banyak Cari perhatian. makan juga. Saya tuh kadang tawa lucu Pak, kan saya bawa makan, kan mereka bawa bekal, saya juga kan sini dari kantin tuh, jadi anak-anak kan bawa bekal masing-masing, karena saya bawa makanan buah apa tuh, justru yang mereka tuh bagus-bagus dari makanan tuh yang punya saya yang mana tuh kadang berebutan, jadi dicuri. Jadi rasanya tersendiri tuh memang beda. Aktif kelas 1. Iya memang. Jadi, Ada 2 pertanyaan terakhir Bu. Nah ini yang pertama, dukungan apa yang Ibu harapkan dari pemerintah atau sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kelas? Dukungan seperti sarananya atau prasarananya kayak gitu. ya tuh yang mungkin seperti sarananya, misalnya tempat terutama kan kelasnya itu lebih, kalau memang dibangun lagi kan lebih bagus lagi, anak-anak lebih semangat lagi gitu. Nah ya prasarananya lebih bagus lagi, terus juga dari segi guru-gurunya kita tuh misalnya dibimbing lah sampai istilahnya paham gitu. Nah ya kan, makanya namanya kurikulum baru tuh kadang-kadang jujur ya Masih abu-abu masih gitu. kita sudah tertanam tuh kan yang lama nih, untuk melakukan perubahan baru tuh kan kadang berat, butuh waktu, adaptasi. penyesuaian adaptasi. Nah sebenarnya semua tuh bisa paham, cuma mungkin bagi yang muda usianya agak cepet, kalau yang agak istilahnya usia ini agak lambat gitu ya, tergantung. Tapi dari diri kita sendiri kita berusaha sebagai
sebaiknya sebagai guru. Kayak saya tuh di situ kan di kelas saya tuh, saya sudah bikin pojok baca, saya bawa ambal apa segala, biar anak-anak seneng kan main kamera. Tiba-tiba saya kelupaan, hujan, banjir, tenggelam semua, biar semua aduh. Jadi saya ketawa sudah, jadi rame-rame sama anak-anak, ayo kita bersih-bersih. Itu sampai sekarang tuh pojok bacanya masih dianu, ambalnya belum di apa, soalnya apalagi bulan Desember ini kan belum hujan tuh. Jadi kami ya sudah, jadi makanya maksud saya kan adanya pengen saya sih lebih ruangannya lebih bagus. Kalau belajar dengan ruangan yang nyaman kan enak juga anaknya. Saya tuh sebenarnya ruangan saya tuh ruangan lama, cuma saya berusaha sebaik mungkin memotivasi kelas tuh supaya anak itu lebih nyaman, ciptain ruangan yang menyenangkan, termasuk alat peraga yang menyenangkan apa gitu, permainan apa ya sesuai kemampuan kita lah istilahnya kan. Gimana ada si guru pengen muridnya nggak bisa, seandainya bisa tau perutnya tuh dibelah, dimasukkan semua gini. Nah ini yang terakhir Bu, bagaimana Ibu melihat prospek pendidikan yang ada di Indonesia ini buat kedepannya? Karena kalau kita lihat sekarang tuh memang yang dibutuhkan kan pendidikan karakter Bu, di zaman sekarang ini yang sudah termakan era globalisasi, era-era masuknya teknologi yang memang tidak bisa kita tahankan. Bisa. Nah itu menurut Ibu gimana tuh kedepannya untuk para guru atau kita calon guru ini kedepannya itu untuk adik-adik kita nanti ngajar kedepannya itu gimana sih menurut Ibu ya? Menurut saya itu yang pertama tadi keluarga lah, di rumah dulu. Karena kalau sudah disiplin dari rumah, di sekolah itu gampang dia sudah. Tapi kalau di rumah dia mati, kita di sekolah sekeras apapun, sehebat apapun, kalau pulang ke rumah dia lupa. Nah, apalagi sekarang kan gratis, buku gratis. Ya sekarang kebanyakan anak-anak nggak punya buku, bagaimana dia mau belajar di rumah? Orang tua kadang-kadang ngabaikan. Nah, padahal buku itu paling penting Bu. Kan ada kemarin terjadi demo itu kan, yang ada nggak yang gara-gara buku itu kan orang tua murid. Nah, sebenarnya itulah sebenarnya salah juga sih, mestinya janganlah dibilang gratis kan, nggak semua bisa digratis. Kayak buku memang dari pemerintah dapat, kayak saya dapat buku misalnya, murid kita kan banyak dapatnya, mungkin nggak semua murid dapat kan, paling ditaruh memang sih di kelas gini, minta dibawa pulang kan nggak mungkin. Jadi kalau orang tua yang pengen ya terserah ibu lah, kalau memang ibu mau sendiri gitu untuk anaknya belajar. Bagi orang tua yang pendidikannya yang memahami, mereka punya antasnya belikan sendiri nggak ya. Tapi bagi orang tua yang cuek sama anaknya, mau punya buku, mau punya pensil, mau juga enggak. Nggak peduli. Makanya untuk kedepannya tuh soalnya orang tua, murid, guru, pemerintah bekerja sama. Ya, karena tanpa ada orang tua murid kita nggak bisa berhasil, tanpa ada guru juga guru nggak bisa berhasil, tanpa ada orang tua dan murid, tanpa lagi dengan pemerintah, tanpa ada pemerintah juga nggak bisa berhasil, nggak bergerak. Jadi guru ya, orang tua murid, guru dan pemerintah harus kerja sama. Nah, saling istilahnya melengkapi, saling membutuhkan, saling melengkapi, itu aja sih istilahnya. Namanya kita ini manusia, nggak ada yang sempurna. Ya kan, pasti ada kekurangannya. Jadi ya tadi saling melengkapi lah, saling memperbaiki, itu aja sih. Berarti semua tuh berawal dari rumah, dari orang tua. Iya, dari rumah, baru sekolah, sama masyarakat lingkungannya. Terus yang paling berpengaruh tuh di dua itu, rumah sama lingkungan. Masyarakat, lingkungan, iya. Terus sejauh cucu saya tuh di rumahnya cuma sekolahnya di swasta, Paraja. Enak betul loh, pulang sekolah itu dia kuliah memang kan nggak sore, langsung kelihatan memang di sekolah bagus dia ngajar. Kadang karena sudah kecapean sore, langsung tidur. Jadi bangunin mau sholat maghrib ngantuk. Nah marah tuh. Itu sudah, karena sebenarnya sih untuk anak usia SD itu menurut saya kuliah itu kayak kurang efektif ya. Karena anak itu kan butuh gimana pun, butuh waktu bermain, istirahat di rumah, terus butuh dekat juga sama orang tua. Karena kalau di sekolah dari pagi sampai jam 4 jam 5, terus orang tua malah masih capek kan, dia nggak ada kadang komunikasi sama orang tua tuh
Terus ini yang paling utama nih. Iya, udah. Pulang dari sekolah nggak ngapain langsung ambil Langsung ini. baju belum ganti, Baju belum ganti. belum bersih-bersih, Iya. langsung HP. Langsung. Itu sudah. Kalau zaman dulu kan udah kayak anak saya tuh, saya masih ingat pulang sekolah dia langsung buka bajunya, gantungnya, apa segalanya gitu. Nah ditaruh. Anak sekarang. Ya. HP Sampai rumah HP, buka HP baru. Anu, ini bukunya dijadikannya bantal tidur. ya, makanya. Iya, saya nggak anu, soalnya ada cucu anak saya di rumah itu gitu. Sudah capek kita ngasih tahu. Kalau dulu saya gini ya, kamu kalau ada lu saya telepon ke gurunya ya. Nah, kalau guru kan takut sama guru. Iya, dulu kita Iya. takut Saya banget. gitu. Dikit-dikit adukan ke Iya. guru. Dia kan nggak berani. Sekarang tidak bisa. Orang tuanya marahin guru. Iya. Anaknya ngadu, orang tuanya marahin guru kan kebalik. Ya bagaimana anak mau menghormati guru, lah orang tuanya juga begitu. Nah, catatan juga nih calon guru nih ya. Faktor utama itu dari guru itu sendiri. Kadang-kadang yang buat kita lebih hormat itu dari diri kita sendiri, dari guru kita sendiri. Itu guru itu paling utama, kita ini figur artis di depan anak-anak. Jadi kita sebagaimana mungkin terus menunjukkan sikap kita, pakaian kita, kata-kata kita, apa semua itu dicontoh loh sama anak-anak. Nah, kan sekarang tapi masih beda ya pikiran saya yang tua nih. Kalau pikiran yang muda kan beda, terus tampil begini, kadang ada gitu. Kan sebenarnya layak seorang guru menurut saya, mungkin pikiran saya sudah tua kali. Guru itu sebenarnya nggak layak sih, itu sebenarnya kurang Iya. di bawah Kurang itu, etis. kurang etis jiwa guru. Tapi sekarang nggak ada sekolah guru sih. Kalau dulu saya kan sekolah guru memang. Oh, ada di sekolah. Iya, SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Nah, di situ kita ditempa memang ada ilmu jiwanya, didaktik metodiknya. Kalau sekarang kan paling lulus SMA kuliah. Nah, kalau dulu kita enggak, harus memang sekolah guru dulu 3 tahun. Iya, SPG tuh. SPG dulu. Kami aja baru kena metode itu semester depan. Ya, nah itu dari metodiknya tuh perlu ilmu jiwanya. Nah itu pelajarannya. Kalau sekarang kan hanya kalau kuliah tuh kan hanya tugas lewat. Nah kalau kita SPG itu memang itu diterapkan. Nah bagaimana dulu kita mau masuk SPG itu dites ya, jalan kita aja dari sana diliatin, dites. Saya tuh dites, terus kita berbicara dites. Sedetail itu. Dulu guru tuh nggak boleh ngajar tuh kalau yang ada cacat dikit, ada kekurangan tuh nggak boleh, karena takut menjadi bahan olok-olokan. Ya. Kalau sekarang kan enggak sih, semua boleh. Mulai sekarang bullying betul mas. Iya. Itu paling turun. Itu sebenarnya yang perlu kita tekankan tuh situ anak-anak itu. Satu anak-anak gitu nggak boleh gitu kan, perbedaan rambut. Kan kalau dari kelas 1 sudah kita tanamkan tuh si A rambut keriting, si A lurus. Nah nggak boleh saling ejek ya, nggak boleh saling olok ya, satu putih satu hitam. Ini dari dini itu sudah kita tanamkan memang. Cuma tadi balik ke di rumah lingkungan masing-masing. Nah kita menyampaikan cuma beberapa hal sih, tapi di rumah Lebih banyak waktu di rumah. itu juga kita nggak nyalakan orang tua sih, karena lingkungan ada. Kadang orang tua yang kerja dulu, kalau nggak kerja mereka juga mau makan. Iya. Sebenarnya itu kan lingkaran setan itu kan. Iya. Iya itu lingkaran setan sebenarnya. Kita harus memahami semua. Mereka nggak punya kerja, ada yang orang tuanya cuma sementara. Gimana dia ngidupin anaknya lagi kan, untuk biaya anaknya. Terus kalau dia nggak kerja anaknya siapa? Kalau dia kerja anaknya ditinggal sama siapa kan kurang terawasi. Nah, jadi semua itu sebenarnya itu tadi saya bilang lingkaran setan, hanya tinggal kita saling berusaha lah, saling kerjasama, dan saling mendoakan itu aja. Kita doakan itu aja. Mungkin cukup sih Bu ya, sudah ada 15 pertanyaan yang kita tanyakan kepada Ibu. Terima kasih juga sudah kita izin minta waktunya Ibu sebentar tadi buat kita wawancara. Mungkin di dalam wawancara ini masih banyak kekurangan dari kami dalam tutur bahasa, perlakuan kita ke Ibu mungkin masih banyak kurangnya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya Ibu. Mungkin ini sudah selesai dari kita. Saya terima kasih. Saya mewakili teman-teman semua. Terima kasih juga berkunjung di sini. Nanti ngomong ke
terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu Ibu. Sama-sama. Saya juga Wawancara. minta maaf juga, siapa tahu dalam ini saya tidak istilahnya mencapai hasil yang mau Nggak diinginkan. apa-apa. Maklum, namanya sudah nenek-nenek. Nggak apa-apa itu. Iya. Justru guru yang lebih Pengalamannya pengalaman tuh 30 lebih tahun jauh. lebih loh. Iya, Iya. 30 tahun. Saya 90 sudah ngajar sih, honor 4 tahun, ikut tes, lulus tahun 93, SK saya ditukar. Nah, saya pindah sini tuh karena memang terpaksa. Karena kan suami sudah meninggal. Biasanya kan saya kerja sama suami, sama-sama berangkat kerja, pulang. Nah, suami meninggal, saya sempat 2 tahun ngejek itu. Ngejek 2 tahun, biayanya juga terlalu besar. Ya. Nah, akhirnya saya ya berusaha lah, saya minta sih ke sini. Ya alhamdulillah, berarti rezeki saya di sini kan. Di sana sudah berhenti, di sini rezeki saya ya. Syukuri aja. Ini saya Kita, kalian. kita terima kasih ya.